hampir semua polsek di Kabupaten Bangkalan itu menerima surat permohonan, surat keterangan hilang dari seluruh polsek. Ya bisa dilihat lah, itu hampir seluruh polsek gitu loh kan. Dewan Pendidikan ini tidak bekerja, gitu kan. Loh, ini kantornya melekat di Diknas loh. Ya makanya kerjanya apa? Kalau hal-hal yang seperti ini justru gitu mereka tidak tahu, gitu loh kan. Seharusnya ini kan kerja-kerja bagian mereka, tanggung jawab mereka itu mana? Tanggung jawab Dewan Pendidikan, tanggung jawab Dinas Pendidikan ini di mana, gitu loh kan. Pak Tesuki, ada hal lain yang ingin diceritakan di sini? Ya, Bung Adiman. Jadi gini kan, selain saya sebagai ketua Persatuan Alumni GMNI, saya kan juga di G20 Indonesia bareng-bareng teman-teman. G20 Indonesia ini menjadi rumah bersama sebetulnya dari beberapa organ kemahasiswaan ekstra gitu ya, dan beberapa teman yang secara personal memiliki kepedulian gitu kan. Ada 3 program prioritas yang kita miliki: program pemberdayaan usaha super mikro warga tidak mampu, terus pemberdayaan pendidikan bagi anak-anak gitu ya yang berasal dari latar belakang tidak mampu, serta spesial social charity yang anggaplah ada orang sebenarnya tidak terbiayai oleh negara atau dia tidak tercover oleh negara gitu ya, dia sudah tidak produktif, tidak bisa mencari biaya hidup, nafkah hidup sendiri, maka kita yang akan tangguh. Cuma kita akan fokus ke persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pendidikan. Begini Bung Aliman, sekitar hampir 2 minggu yang lalu kita audensi lah diam-diam dengan Pak Kapolres kan. Pak Kapolres yang baru. Karena wajah baru gitu, segar. Harapan kita ada sesuatu yang bisa kita titipkan. Titipkan dalam artian belajar dari yang sudah-sudah. Ada persoalan korupsi, ada pengembangan tadi kita bicara, ada SP3 yang aneh gitu ya. Ada KPK yang juga seperti itu. Kita berharap ini sesuatu yang baru dengan niat yang hebat. Harapan kita persoalan pendidikan yang kita sampaikan pada saat itu ini benar-benar di cover, diawasi gitu kan. Kita tidak minta nangkap orang kok sebetulnya, walaupun sebetulnya bisa melakukan urusan pendidikan apa sih kok kayak apa yang sebetulnya ada persoalan di pendidikan gitu? Ada program PIP ya, program PIP ya, Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar yang secara masif kita melihat, mendengar gitu kan, menyaksikan gitu ya, ada persoalan gitu kan. Persoalan itu sebetulnya juga ada peran polisi di situ gitu kan. Oh gitu. Iya. Karena motif perampokan ini dalam tanda kutip gitu, saya merasakan, menyaksikan gitu kan, membaca karena polisi diantara gitu ya? Polisi diantaranya dengan sangat mudah mengeluarkan surat keterangan hilang. Oh gitu. Gini lah Bung Aliman, rekening buku rekening ya. Ini kan non tunai. Uang dari dari negara lah gitu ya. Itu langsung masuk ke rekening masing-masing siswa. Mahasiswa ya. Gitu ya. Siswa mahasiswa kan begitu. Siswa lah kalau kita kan gitu kan. Jadi ternyata ketika kita telusur rekening-rekening ini banyak mayoritas dipegang oleh guru-guru mereka. Kan begitu. Alasannya dipegang takut hilang ketika dipegang. Ini SD, SMP, SMK. Ya ada SD, ada SMP, ada SMK toh, gitu kan. Ini hampir menyeluruh gitu kan. Dan ternyata di persoalan ini gitu ya, hampir semua polsek di Kabupaten Bangkalan itu menerima surat permohonan, surat keterangan hilang dari seluruh polsek. Ya bisa dilihat lah, itu hampir seluruh polsek gitu loh kan. Ini nggak ngarang kan ini? Enggak, saya justru menyampaikan kepada Pak Kapolres agar ditarik surat keterangan hilang rekening itu, ditarik ke tingkat Polres. Ini modus baru berarti. Kalau dulu kan nggak begitu, Gi. Kenapa? Kalau dulu persoalan penyelewengan PIP, pemberian PIP kan tidak semacam ini. Saya baru dengar ini ada. Artinya sekarang sudah mulai menarik peran institusi lain untuk bagaimana mempermudah ini dicairkan dan seolah-olah ini, ya, saya kira begini, kekurang hati-hatian saja. Saya melihat ya, kekurang hati-hatian, bukan ada kerjasama dalam artian gitu ya, polisi mengeluarkan
mengeluarkan surat keterangan ini lantas mereka menerima, enggak. Sebentar, sebelum masuk. Ini kan menarik. Yang melaporkan atau yang minta surat keterangan hilang itu siswa sendiri atau wali siswa atau guru? Ada guru, ada bersama muridnya, ada hanya murid gitu ya, tanpa didampingi wali. Ada kalau polisi yang baik mungkin ya itu harus sepengetahuan wali harus bawa wali kan. Kalau hanya datang dengan guru gitu ya itu tidak diberikan. Ada yang begitu, tetapi ada yang ya siswa ya dikasih gitu kan, bersama gurunya dikasih gitu kan. Artinya bahwa transaksi itu sebetulnya setelah keluar dari setelah keluar dari polisi ya, polsek lah umpamanya ya, lantas pada akhirnya dia ke bank, itu memang bukan urusan polisi. Tetapi ketika orang tua wali menjadi syarat gitu ya, itu kan justru mempersempit lah, walaupun tidak bisa menyelesaikan kan seperti itu gitu. Makanya kehati-hatian dalam aspek ini menurut saya penting saya menyampaikan kepada Pak Kapolres agar agar ditarik saja atau dipanggilin dulu kapolsek itu dengan kanit-kanitnya di polsek-polsek itu, diberikan penjelasan. Pak Dasuki ingin mengatakan dengan kata sederhananya bahwa sekarang ini sudah muncul modus operandi baru. Oh iya. Kalau sebelum-sebelumnya kan memang tidak dikasih tuh. Iya. Dulu kan kita sempat bicara ini. Iya. Itu modus operandi tentang penyalahgunaan uang sekolah uang PIP itu kan memang banyak sekali siswa yang tidak mendapatkan. Iya. Mendapatkan buku rekening, bahkan juga siswanya dan wali banyak juga tidak tahu. Yang seperti itu masih ada. Oh, masih ada. Yang motif yang baru seperti itu. Motif yang terbaru seperti itu. Dan menariknya Bung Adiman, seberapa parah ini yang ditemukan? Masif. Ini masif. Gitu kan. Cuman memang satu, siswanya diintimidasi, orang tuanya yang mengikuti itu ya. Orang itu kan sederhana. Ini kan uang asalkan saya dapat, timbang tidak dapat kan begitu kan? Iya, yang dilawan juga orang-orang yang mungkin dihormati dan dalam jangka panjang, gitu ya. Dan dalam jangka panjang masih akan berhubungan. Anaknya ada di situ kan seperti itu. Makanya saya mendorong bagaimana ini diatasi. Menyelesaikan persoalan seperti ini tidak harus nangkap orang kan begitu. Paling tidak ke depan bagaimana ini tidak terjadi lagi, tidak secara terus menerus ini terjadi gitu kan, dan yang dirugikan anak-anak miskin ini. PIP ini kan untuk anak miskin kan, dan ada juga yang kena semacam ini yang menjadi sasaran dan juga binaan dari G25 ya. Betul, itu loh masalahnya. Kita tahu, sebagian kita tahu karena kita memang mengadvokasi anak-anak dengan latar belakang miskin itu gitu kan, yang kita bantu selama ini kan seperti itu gitu loh kan. Oke, Mas Dasuki, ini kita harus merajut kembali dan bagaimana menyusun dan juga membuat sebuah formula yang lebih pas, lebih efektif lagi untuk bagaimana ruang gerak semacam ini ya, betul-betul sempit. Maka langkah yang dilakukan oleh G25 kemarin itu langsung ta'aruf dan juga audiensi dengan Kapolri baru gitu. Dan kita juga tidak ngomong kemana-mana di medsos kita pun juga tidak ada. Kita menunggu. Ya, Pak Dasuki, sekarang kan ini soft nih mainnya kan. Soft. Biasanya Mas Dasuki kan bablah-bablah kan. Kalau ini tidak respon baik, bahkan nanti Pak Dasuki menemukan dengan gerakan G25 yang menemukan hal yang sama, ada nggak dalam pikiran Mas Dasuki untuk memberikan satu contoh, satu atau dua kasus? Oh iya. Ya. Untuk dikawal betul gitu oleh G25 untuk memastikan bahwa apa yang dibicarakan hari ini betul-betul ada. Ada. Jadi begini Bung Aliman. Atau segera kalau memang ada, ayo kapan? Pak Kapolres masih sibuk urusan terakhir kan. Jadi begini, kita kenapa kita audiensi gitu kan? Kita kan sangat jarang menempuh jalan ini. Kita sebetulnya juga tidak ingin ikut-ikut. Kita fokus bantu orang dan segala macam. Tetapi kita berpikir seperti ini, kita mengumpulkan donasi minimal 25.000 yang kita pertanggungjawabkan secara transparan betul gitu ya. Semua orang bisa mengakses laporan pertanggungjawaban kita, bahkan ikut kegiatan kita. Ini ada uang negara gitu ya. Jatah yang sudah jelas kepada warga miskin, kepada anak-anak yang miskin itu ternyata ya juga seperti itu. Bahkan ada yang memang ini
Justru diberikan barangnya, Bung Aliman, bukan uangnya. Jadi diberikan sepatu, diberikan ini kan nggak berhak sebetulnya guru melakukan yang seperti itu gitu loh kan. Urusan apa namanya itu anak rena. Ya, urusan. jadi alasan mereka bisa dengan pemerataan apa segala macam. Tetapi satu hal, sebetulnya ini bukan murni polisi ini kan sebetulnya di aspek penegakan hukum dan aspek ya, pembinaan kan begitu, pembinaan ya. Yang kedua, sebetulnya yang jauh lebih bertanggung jawab justru dinas pendidikan. Mestinya. Atau cabang dinas kalau yang SMK, yang SMA justru ya, yang aliyah gitu ya. Ini seharusnya benar-benar diperhatikan. Ini karena Bangkalan ini kayaknya justru semua level amburadul ini kan. Saya kan pertanyaan saya kan begini, kok ujung-ujung saya mendengar kamu sudah G25 sudah melakukan audiensi dengan Pak Kapolres. Saya sendiri pun sampai detik ini masih belum ada kesempatan untuk melakukan ta'aruf dengan Pak Kapolres. Fotonya kita kirim lah ke Lingkar Jati. Ya, gitu ya. Pertanyaan saya yang penting itu sekarang begini. Pendidikan ini sebetulnya sudah ada banyak institusi yang mengawasi dan bahkan terkait dengan urusan program-program pendidikan yang memang hari ini 20% loh keuangan negara gitu kan. Lah ada Dewan Pendidikan, itu loh maksud saya. Ada Komisi D, ada yang lain-lain. Kok ini langsung ke Pak Kapolres bicara ini? Kalau mau memilih soft. Saya yakin begini, saya yakin teman-teman anggota DPR bukan tidak tahu, mereka tahu. Cuman ya saya tidak yakin mereka melangkahkan begitu. Atau mungkin fokus mengikuti berita-berita korupsi gitu yang sambil deg-degan karena pukir juga seperti ini gitu kan. Terus yang kedua Dewan Pendidikan ini tidak bekerja gitu kan. Ini kantornya melekat di Diknas loh. Ya makanya kerjanya apa? Kalau hal-hal yang seperti ini justru gitu mereka tidak tahu gitu loh kan. Seharusnya ini kan kerja-kerja bagian mereka, tanggung jawab mereka itu mana? Tanggung jawab Dewan Pendidikan, tanggung jawab Dinas Pendidikan ini di mana gitu kan? Karena ini terjadi sangat masif, Bung Aliman. Coba lihat 1-2 hari ini gitu ya, itu sepertinya akan ada banyak ria-ria yang sudah mulai disuarakan oleh beberapa teman. Bahkan kayaknya ada aksi itu, saya nggak tahu dari kelompok yang mana kan. Kalau Pak Tazuki bilang bahwa Dewan Pendidikan tidak kerja ini dulu ya 2 tahun yang lalu ya atau 1 tahun yang lalu. Misalnya kan Anda kan? Iya, itu sudah membuat zona-zona sebetulnya. Ya. Lah ini tidak pernah tampak pekerjaannya. Gini Bung Aliman gitu ya, yang saya lihat itu gitu kan program yang mereka buat itu satu tidak terstruktur gitu kan, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya juga tidak jelas gitu kan. Jadi hanya ya kayak umpamanya ngomong hari pendidikan ternyata ya upacara di tempat terpencil segala macam. Itu apa itu kan begitu ya? Gak memiliki persoalan ya? Enggak, ya bukan, ya itu justru persoalan baru gitu kan. Terus sekarang apa keinginan Mas Tazuki ketika sudah melihat Dewan Pendidikan ini justru tidak bekerja dan semacamnya. Di sisi yang lain ini kan juga meskipun tidak banyak kan di backup oleh anggaran. Ya. Apa ingin disampaikan terkait masalahnya? Saya runtut aja ya. Saya berharap satu yang pertama bukan hanya Dewan Pendidikan gitu ya. Yang pertama Pak Kapolres gitu ya, saya yakin pemetaan peta persoalan di Bangkalan itu sudah tahu dan sudah cukup waktu menurut saya menganalisa semuanya itu gitu kan. Jadi menurut saya waktunya sekarang bertindak gitu ya untuk melakukan antisipasi. Kalaupun nggak nangkep ya karena sudah banyak ketangkep dan ada banyak kasus-kasus yang lain gitu ya, ya silakan saja. Tapi ayo kita selamatkan generasi ini ke depan, uang negara ini ke depan kan begitu. Yang kedua Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan ini saya nggak ngerti gitu loh ya. Dia bertanggung jawab ke siapa? Terus pekerjaannya apa saja, mereka bekerja di mana gitu kan. Karena apa? Ya kita melihat ada banyak persoalan dan ternyata mereka tidak menyentuh apapun kan begitu. Kalau hanya sifatnya rekomendasi ke dinas, rekomendasi ke cabang dinas dan segala macam, itu pekerjaan apa? Jadi karena ini di backup anggaran, ada berapa orang itu ya? 11 kurang. Dan ada beberapa orang yang menjabat di tempat yang lain dan tidak memiliki perhatian terhadap pendidikan. Kenapa dibiarkan? Menurut saya ini lembaga yang menurut saya kalaupun tidak mudorot gitu ya,
tapi ya juga tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya. Sehingga menurut saya timbang buang-buang anggaran yang dibubarkan saja kan seperti itu. Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan. Ini saya catat ya, karena kerjaannya Dewan Pendidikan tidak terlihat oleh dari pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh G25, maka ini penting untuk diperhatikan secara serius oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan termasuk juga Dewan. Untuk selanjutnya nggak usah lah Dewan Pendidikan ini untuk dilanjutkan ya. Ya buktinya persoalannya masih belum ngomong bos ini ya. Bos. Jadi coba riak-riak 1-2 hari 1 minggu ke depan ini dilihat, pasti akan ada banyak yang menyuarakan karena memang masif ya persoalan PIP dengan dana bos ini. Bos masih ada lagi. Oh iya, bos. Wah. Ini tingkat sama ya, SMK. Saya rata ini persoalan. Makanya saya katakan masif. Bos sama PIP ini masif. Dan memang tidak hanya di Bangkalan, Bung Aliman. Gitu ya. Jadi yang sudah melakukan penegakan hukum, yang sudah OTT barangkali PIP ya, kita melihat pada waktu itu di Lumajang gitu kan. Kalau kasus bos kita pernah membaca itu ada di di Bojonegoro, Kejaksaan Bojonegoro gitu kan. Kita ingin melihat, ayolah kita benahi bareng-bareng, perbaiki bareng-bareng, tegaskan bareng-bareng gitu kan. Kalau perlu ayo kita deklarasi niat baik kita untuk menata semuanya ini gitu ya. Ayo kita deklarasikan bareng-bareng. Kita awasi diri kita sendiri dan kita berjanji terhadap diri kita sendiri, dan ayo kita berjanji bersama-sama untuk menjadi orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab, orang yang akan menjadi tentaranya. Gitu ya, tentara nilai yang bisa menjaga integritas negara, keuangan negara dan segala macam ini. Oke, pemirsa, ini alarm ya, alarm buat stakeholder pendidikan, baik itu guru sekolah, kepala sekolah dan yang lain-lain yang bermain-main dengan dana bos, yang bermain-main dengan PIP, yang bermain-main dengan program yang untuk memang membantu masyarakat dan siswa. Selanjutnya ini dengkotnya aktivis Bangkalan tidak akan tinggal diam, tapi untuk langkah pertama sudah melakukan koordinasi dan juga audiensi dengan Pak Kapolres baru untuk menjelaskan pokok persoalan yang sebenarnya di lapangan seperti apa. Tapi selanjutnya kalau masih tetap terjadi hal-hal semacam ini, tidak mustahil dan bahkan ini menjadi fardhu ain bagi mereka untuk melakukan langkah-langkah yang lebih tegas lagi, Pak Tusuki ya. Silakan sampaikan closing statement terkait dengan urusan masalah ini, Pak Tusuki. Saya kira begini, Bung Hediman, ada banyak hal yang kita bicarakan tadi ini justru menunjukkan ada krisis yang sangat luar biasa di Bangkalan kan begitu. Ada krisis terkait kepercayaan publik, dan publik tidak percaya itu karena memang ternyata terbukti ada persoalan korupsi yang menahun dari waktu ke waktu gitu kan. Sehingga memang perubahan kepemimpinan itu justru tidak membuahkan perubahan di aspek lainnya kan begitu. Itu justru kalau kita lihat dari fakta persidangan justru mengekalkan budaya-budaya ini, kebiasaan kata beberapa saksi itu kan begitu. Terus yang kedua, ada banyak persoalan-persoalan baru yang muncul dengan modus baru yang menurut saya juga perlu ditegesi gitu ya. Makanya saya katakan, ayo mungkin NU memulai dengan Muhammadiyah dan Forkompinda. Forkompinda itu ya karena Pak Kapolres itu juga mengatakan kemarin kita akan koordinasikan dengan Forkompinda. Maaf Pak Kapolres, saya harus ngomong di sini, kita menunggu sebetulnya, tetapi kita tidak melihat reaksi jelas gitu ya, perintah jelas ke bawah gitu dari Pak Kapolres untuk bisa menahi paling tidak bagaimana mengantisipasi persoalan-persoalan itu. Nangkap orang itu menurut saya sangat gampang gitu kan, diikuti setelah surat itu diberikan, diikuti dan segala macam transaksinya di mana kan begitu, karena itu sangat jelas. Nah ayo kita benahi, karena kalau tidak sekarang kapan? Dalam artian bahwa dengan kondisi yang sangat akut seperti ini gitu, lembaga penegak hukumnya, dinas pendidikannya, dinas-dinas yang lain gitu, kepemimpinannya di Bangkalan ini sudah sangat berat gitu kan. Jangan sampai 2-3 tahun, 5-10 tahun yang akan datang ternyata masih kita dalam posisi yang seperti ini, atau jangan-jangan justru lebih berat lagi kan seperti itu. Saya kira itu. Makasih banyak pemirsa, itu hasil perbincangan saya dengan Pak Tusuki, aktivis senior di Kabupaten Bangkalan. Dari persoalan fakta persidangan sampai ke urusan pendidikan yang ada modus operandi baru gitu ya, terkait dengan urusan penyalahgunaan program-program pendidikan, PPP, BOS dan yang lain-lain. Ini alarm gitu ya, warning pada semua pihak. Jangan sampai nanti kita dan khususnya Mas Dasuki menemukan suatu penyelewengan ini terus merajalela dan tanpa ada sebuah tindakan dari dan yang mengadvokasi pendidikan, baik media maupun teman-teman
kelompok peduli, ya jangan ikut-ikutan meras lah. Kan gitu. Ini catatan lagi ya, Kan gitu. jangan sampai baik teman LSM atau juga media, kalau sudah mendapatkan informasi bahwa ada salah satu penyalahgunaan, justru jangan diperas. Iya. Jangan kawal ini justru kawal agar segera berhenti gitu kan. Jangan sama-sama jadi pencopet gitu Iya. loh maksudnya gitu ya. Catat, jangan sama-sama jadi pencopet dan jangan jadi perokok, tapi berteriak seperti malaikat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.